Pemirsa, hari ini Senin 28 November 2022 akan ada penyerahan surat dari Presiden atau dari Istana kepada Ketua DPR Puan Maharani yang menyebutkan siapakah nama calon yang akan menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada bulan Desember mendatang. Dan siapakah nama tersebut? Benarkah dia diduga sudah mendapatkan banyak dukungan dari partai elit politik? Nah, Mas Raimundus Rikang akan menjawabnya bersama kita di program Cakap-Cakap dan saya Dewi Jihan. Mas Rikang join Halo, lagi. Jihan. Kali ini ngomonginnya Panglima ya. Siap. Covernya adalah Panglima yang tertunda. Ya. Itu lucu sih. Ya, Apa ya. namanya? Gambarnya tuh ada dua matra ya. Ya. Mau salaman tapi satunya nggak jadi. Ya, Itu ya. gimana ceritanya, Mas? Ya, pribadi kalau membaca cover itu memang agak menarik, apalagi dengan tajuk Panglima yang tertunda ya, Jihan ya. Karena kalau menurut cerita kita tarik lagi 1 tahun yang lalu gitu kan, memang sudah santer dan menguat nama Kepala Staf Angkatan Laut Pak Yudo Margono akan menjadi Panglima TNI. Waktu itu menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan pensiun. Persis pada momen-momen akhir tahun ini. Tetapi kemudian jalan cerita lain ya. Berbeda ya. Ya, Presiden kemudian menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu Pak Andika Perkasa untuk menggantikan Pak Hadi. Nah, kemudian tahun ini Pak Andika akan pensiun karena masa dinasnya akan habis pada bulan Desember ini, dan memang seperti kata Jihan tadi yang disebut dan kuat ya, kembali menguat adalah Pak Yudo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang akan menjadi Panglima TNI. Nah, betul, terpental dari arena ini ya, pertarungan ya, akhirnya yang dipilih adalah Jenderal Andika Perkasa. Tapi Tempo sempat mencatat nggak sih Mas, setelah kejadian itu ya, apa respons dari Pak Yudo Margono? Mungkin di satuannya jadi ada apa gitu? Ya, jadi kalau pada tahun lalu ketika Pak Jokowi kemudian memilih Pak Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, memang ada ekspresi-ekspresi kekecewaan ya waktu itu yang kami dapatkan informasinya, sehingga membuat Pak Yudo pada waktu itu harus memberikan semacam taklimat atau perintah ya, briefing begitu kepada anak buahnya di Angkatan Laut untuk terus bekerja begitu dan tetap loyal terhadap pemerintah, terhadap Presiden Jokowi, sehingga prajurit Angkatan Laut pada waktu itu memang mendapatkan perintah itu dari Pak Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Pesannya itu pakai apa, Mas? Yang kami dapat informasinya lewat semacam grup WhatsApp gitu ya, di antara perwira-perwira tinggi di Angkatan Laut, dan beberapa narasumber kami, tidak hanya satu begitu, dan di internal Angkatan Laut sendiri membenarkan adanya perintah itu atau adanya pesan itu agar tetap loyal dan patuh dan tetap menjalankan program-program kerja yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Menariknya katanya sempat bikin panggung gembira ya Mas? Iya, pada waktu itu. Itu? Jadi suasana Mabes Angkatan Laut pada waktu itu memang menjadi semacam muram begitu ya, karena Presiden atau pada waktu itu kegagalan ya, bisa disebut sebagai kegagalan Kepala Staf Angkatan Laut untuk dicalonkan menjadi Panglima TNI. Jadi Pak Yudo ingin pada waktu itu anak buahnya dan jajarannya tidak terlalu larut dalam kekecewaan, sehingga Pak Yudo langsung memerintahkan anak buahnya membuat event begitu, event untuk panggung gembira, hiburan lah ya, hiburan, olahraga dan seterusnya. Semenjak saat itu perlahan-lahan informasi yang kami dengar dan beberapa perwira tinggi Angkatan Laut cerita semangat prajurit TNI Angkatan Laut berangsur-angsur mulai pulih begitu ya, dan kemudian bisa bekerja seperti biasa. Gitu. Dan katanya upaya ini sempat didengar sama Presiden ya? Persis. Jadi informasinya begitu, karena pesan itu sampai atau didengar Presiden lewat salah satu ajudannya ya. Kita tahu ketika Presiden memilih ajudan itu pasti dari 3 matra dan 1 kepolisian. Gitu. Dan pasti salah satu matra adalah matra Angkatan Laut, yang mana dulu ajudannya sudah menyandang pangkat sebagai perwira tinggi, dan kemudian ini lewat beliau inilah kemudian Presiden mendengar bahwa ada upaya dari Pak Yudo untuk menenangkan, kemudian legowo lah begitu ya, sikap-sikap legowo itu ditunjukkan, dan kemudian
Presiden Jokowi yang kami dengar begitu ya, mengetahui adanya pesan dari Pak Yudo itu kepada. Responsnya kemudian gimana tuh Pak Jokowi, Mas? Detailnya memang kami ini ya, yang kami dengar memang cukup mencatat bahwa ini ada memberi upaya kredit lah, begitu ada ya. kredit Baik. bahwa Pak Yudo melakukan sebuah upaya untuk menenangkan anak buahnya, bertanggung jawab dan tetap loyal terhadap keputusan pemerintah pada waktu itu. Baik, nah pemirsa dan juga Mas Ikang, hari ini kita tapping ini adalah tanggal 28 November, hari Senin ya, di mana sepertinya nanti sore Mas, atau kapan kira-kira surat itu akan disampaikan dari istana ke... Yang saya dengar dan saya baca memang surat presiden itu akan diserahkan istana, mungkin lewat Pak Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara ke pimpinan DPR, dalam hal ini Ketua DPR Puan Maharani ya, sore hari ini gitu. Jadi layak kita tunggu gitu, apakah Pak Yudo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang akan menjadi calon tunggal Panglima TNI atau mencalonkan dua gitu kan. Nah itu masih kita tunggu ya. Ada dua nama begitu kan yang kita dengar, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman kabarnya juga menguat ya, masih punya kans juga gitu. Tetapi sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari sejumlah narasumber, satu nama gitu ya, satu nama, karena Presiden Jokowi itu agak menghindari polemik gitu ya. Ketika mencalonkan dua nama pasti akan ada muncul polemik di masyarakat dan seterusnya begitu. Oke, kita tunggu nanti sore. Nah, tapi Tempo sudah mendengar belum soal geliat aktivitasnya Pak Yudo nih? Mungkin beberapa pekan terakhir untuk mempersiapkan hari ini atau gimana? Ya, yang kami dapatkan dan kami berhasil kumpulkan ceritanya, Pak Yudo bersama jajaran dan anak buahnya dan pakar ya, beberapa pakar militer ataupun pertahanan berupaya untuk menyusun visi misi, program kerja, fokus kerja yang akan dipaparkan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan ya, yang mungkin akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang jika surpres itu disampaikan pada sore hari ini. Itu jadi salah satu persiapan yang kami pantau begitu adalah bagaimana Pak Yudo dan jajarannya menyiapkan beberapa program kerja ya, dan juga visi misi dan juga slogan yang akan dipakai dan dicanangkan dalam 1 tahun kepemimpinannya nanti di TNI. Misalnya Pak Mas, program-program yang sedang disiapkan itu tadi, soal apa? Beberapa ya, beberapa. Jadi yang kami dengar dan seperti sudah dicatat dalam laporan utama kami, misalnya soal bagaimana Indonesia menjadi poros maritim dunia, karena jelas Panglima TNI datang dari Matra Laut, agak aneh kalau tidak menyinggung fokus Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian yang kedua adalah situasi geopolitik. Kemudian yang ketiga adalah soal bagaimana penguatan atau beberapa penguatan atau optimalisasi organisasi, misalnya mengaktifkan kembali atau mendorong kembali kinerja dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabilhan yang sekarang ini ada 3 ya, Kogabilhan 1, 2, dan 3. Ini adalah struktur komando di TNI begitu yang langsung bertanggung jawab terhadap Panglima TNI. Gitu. Jadi ini akan dioptimalkan lagi begitu salah satunya, dan kemudian tadi yang sudah saya singgung soal slogan-slogan ya yang akan dicanangkan dalam 1 tahun ke depan. Termasuk pengamanan untuk 2024 mungkin Mas? Ya pasti ya, pasti salah satunya yang kami dengar itu karena Pak Yudo ini kalau kita lihat sisa masa dinasnya itu juga akan berakhir tahun depan. Jadi sekitar November atau Desember 2023. Dan kita tahu rangkaian pemilu sudah berlangsung mulai tahun depan begitu, kalau nggak salah ya mulai sejak mungkin awal tahun depan ya. Gitu, dan artinya apa? Pak Yudo memimpin ketika proses pemilu ya, pemilu itu sudah berjalan gitu. Meskipun belum sampai pada pemungutan suara yang akan berlangsung pada Februari 2024. Artinya tidak bisa dihindari, memang harus ada upaya untuk menyiapkan proses ini. Setidaknya kita tahu TNI harus netral, tidak boleh berpolitik, maka
yang disiapkan atau yang kami dengar ya sejauh ini adalah bagaimana menjaga stabilitas keamanan ketika proses pemilu itu sudah berlangsung tahapan-tahapannya. Ini yang menarik sih, Mas Rikan dan juga pemirsa, bahwa dituliskan di round up terutama ya, lapor majalah Tempo ini, bahwa Pak Yudo Margono ini cukup mendapatkan dukungan dari beberapa elit politik. Siapa dan bagaimana bentuk dukungannya, Mas? Ya, beberapa petinggi partai politik yang ada saat ini informasinya dari sejumlah narasumber yang dekat dengan Pak Yudo dan juga mengetahui informasi ini, begitu memang sudah pernah bertemu misalnya dengan Ibu Megawati dan juga misalnya Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra, Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, begitu ya. Dua partai ini tentu saja adalah dua dari partai terbesar di DPR RI, begitu kan. Dan upaya untuk mendekati atau berjumpa dan berdiskusi dengan elit-elit politik ini dilakukan, gitu ya. Dan sebagaimana tadi saya jelaskan ya, diskusi dengan para tokoh elit politik ini adalah berkaitan dengan meyakinkan mereka bahwa kita harus mulai menuju pada atau menyiapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi kata kuncinya di situ. Jadi bagaimana dengan Bu Mega, bagaimana dengan Pak Prabowo adalah diskusinya mengenai hal ini. Bagaimana Indonesia bisa menuju menjadi poros maritim dunia beberapa kali. Dan kita tahu memang, dan itu sangat bisa dilacak ya dan terbuka pada publik. Kemudian Bu Mega hadir dalam beberapa kali acara yang diadakan oleh Angkatan Laut, begitu, menyebut diantaranya katakanlah peresmian KRI Bung Karno sebagai kapal kepresidenan, kemudian ada juga diskusi mengenai Ratu Kalinyamat di KRI Dewa Ruci, dan kemudian yang terakhir yang bisa kami lacak adalah bagaimana Bu Mega menjadi pembicara kunci dalam kuliah umum yang diadakan oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. Ini berlangsung kalau kita runut ke belakang sejak Juni ya, Juni sampai kemudian tahun ini berarti ya, Mas ya? Juni tahun ini. Jadi beberapa rentetan pertemuan itu. Cukup intens ya. Cukup intens ya. Setidaknya yang bisa dilacak atau terbuka kepada publik tiga pertemuan itu. Begitupun juga dengan Pak Prabowo. Jadi ada beberapa pertemuan yang kemudian terjadi. Salah satunya adalah peresmian KRI Wahidin Sudirohusodo. Ini adalah KRI baru ya, kapal baru yang diresmikan oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan di situ ada pertemuan lah, ada perjumpaan antara Kepala Staf Angkatan Laut dengan Menteri Pertahanan. Apakah seintens ketika bertemu dengan Ibu Mega? Sejauh ini yang kami dengar baru pertemuan itu ya, gitu. Tapi sumber kami yang dapat dipercaya begitu dan sangat mengetahui pertemuan itu mengatakan bahwa ada sinyalemen dukungan Pak Prabowo kepada Pak Yudo untuk menjabat sebagai Panglima TNI, begitu ya. Dan coba kami konfirmasikan kepada juru bicara Pak Prabowo juga dan juga ke Ketua Harian Partai Gerindra. Narasumber ini mengatakan bahwa Pak Prabowo mendukung apapun dan siapapun tokoh yang dicalonkan dan diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Panglima TNI. Baik, Mas, itu kan dari situasi eksternal ya. Kalau di internal Mabes AL sendiri seperti apa situasinya, Mas? Yang saya dengar begitu ya, mereka sedang menunggu gitu. Yang saya dengar ya, sedang menunggu pengumuman. Oh, baik. Ya kan, karena kita tahu kemarin kan sebenarnya surprise rencananya akan diantar pada Rabu 23 November 2022, itu kan. Lalu rencana atau kegiatan itu batal karena Ketua DPR RI masih ada di Kamboja, itu. Dan pada waktu hari-hari itu memang sudah santer beredar informasi dan kabar bahwa yang diajukan dan dicalonkan oleh Presiden adalah Kepala Staf Angkatan Laut, gitu. Tapi begitu batal, teman-teman Angkatan Laut atau di internal Angkatan Laut memilih untuk menunggu kepastian daripada penunjukan itu, gitu. Dan ya itu yang mereka lakukan. Artinya salah satunya juga bisa terbaca dari bagaimana mereka mendukung Pak Yudo dalam menyiapkan
materi-materi ya dalam yang akan dipaparkan dalam uji kepatutan dan kelayakan. Baik. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan bahwa ada dukungan tidak hanya dari eksternal, kalau di internal sendiri mungkin ada semacam apa ya, testimoni dari mantan-mantan anak buah atau senior Ya, atau ya, gimana tuh Mas? ya ada beberapa ya yang kami dengar memang ada beberapa senior begitu, ada mantan kepala staf ya yang kemudian memberikan semacam pesan lah ya Pesan. bagaimana membawa dan memimpin TNI ini secara khusus, tidak hanya Angkatan Laut tetapi TNI secara keseluruhan gitu dalam memimpin TNI. Itu pesan-pesan yang kami dapatkan dari ya kolega dan juga terutama senior-senior mantan kepala staf Angkatan Laut. Tapi artinya mereka mendukung penuh Pak Yudo Ya Margono? sejauh ini yang kami dengar dan kami dapatkan informasinya mereka mendukung penuh soal ini. Tapi sebetulnya ada nggak sih Mas poin-poin yang memungkinkan ini menjadi ganjalan bagi Pak Yudo Margono ketika mungkin sebelum namanya dicalonkan begitu, atau ya sampai saat ini masih terbaca itu menjadi salah satu tantangan atau ganjalan? Ya, beberapa yang kami dengar ada beberapa isu atau narasi yang diapungkan kembali, terutama di media sosial ya, untuk mewarnai lah dalam tanda kutip ya, mewarnai dinamika pencalonan Panglima TNI ini. Tentu saja yang mereka soroti adalah misalnya kecelakaan atau tenggelamnya KRI Nanggala 402 di utara Pulau Bali. Ini kita tahu terjadi 2021, kalau tidak salah ya, April 2021, dan pada waktu itu 53 awak yang ada di dalam kapal selam ini atau KRI Nanggala itu gugur gitu, dan ini terjadi ketika kepemimpinan Pak Yudo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Tapi kita bisa mendapatkan informasi bahwa ketika peristiwa itu terjadi, kepada jajarannya, kepada perwira tinggi Angkatan Laut pada waktu itu, Pak Yudo mengatakan saya yang bertanggung jawab gitu, dan itu sudah juga kita tulis ya dalam laporan pekan ini. Beberapa isu mengenai alutsista juga kami dapatkan informasinya muncul kembali ya, dimainkan kembali di media sosial gitu. Misalnya yang terbaru bulan September lalu ada sebuah kapal terbang atau pesawat terbang Bonanza yang jatuh di Selat Madura. Itu juga dimunculkan lagi ya sebagai upaya untuk dalam tanda kutip mungkin mengganggu dinamika yang sedang terjadi sekarang ini. Meski demikian, tapi kalau tidak salah Tempo juga mencatat ini ya Mas, perjalanan karir Pak Yudo Margono ini cukup moncer lah istilahnya. Itu benar ya Mas? Ya, kalau kita lihat memang perjalanan karir Pak Yudo ini memang seperti kata Jihan tadi cukup moncer begitu ya. Pak Yudo ini lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 88 begitu, dan dia menjadi komandan beberapa kapal tempur kita. Gitu ya. Dan yang paling menonjol dan kemudian nama Pak Yudo mulai dikenal adalah ketika Pak Yudo memimpin upaya mitigasi pemulangan WNI kita yang berada di Wuhan. Kalau masih ingat. Pandemi kemarin ya, pertama kali. pada waktu itu. Jadi beberapa orang memberikan testimoni bagaimana Pak Yudo memimpin operasi ini, khususnya untuk mengkarantina ya, karena pada waktu virus corona pertama kali merebak, Pak Yudo menjabat sebagai Kogabilhan 1 yang membawakan Pulau Galang, yang kita tahu itu kemudian menjadi rumah sakit darurat COVID, dan juga ada salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Nah, dan pada waktu itu kan memang WNI kita yang dari luar negeri, baik yang itu mereka adalah pekerja migran maupun dia adalah awak kapal pesiar gitu, dikarantina dulu di pulau-pulau itu, dan Pak Yudo memimpin operasi itu pada waktu, karena Pak Yudo menjabat sebagai Kogabilhan 1. Semenjak itu kemudian Pak Yudo cukup dikenal. Iya, cukup dikenal gitu kan, karena kita tahu COVID mendapat atensi ya.
mendapat atensi dari khalayak yang cukup luas gitu, dan kalau tidak salah setelah itu Pak Yudo ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Gitu. Baik, Mas, kita kembali ke cover majalah Tempo di mana itu ada dua sosok ya. Itu merepresentasikan dua matra dari TNI kita begitu. Nah, apakah itu artinya Tempo juga masih membaca sebetulnya masih ada peluang untuk Pak Dudung ini, atau tadi sudah mengerucut benar-benar ke satu nama atau bagaimana? Yang kita tahu di lingkaran pemerintah sendiri agak-agaknya akan mengirim satu nama ya, akan mengirim satu nama yang memang santer beredar kuat adalah Pak Yudo gitu. Oke, baik, berarti tadi ya cenderung untuk mengurangi konflik atau atau polemik di masyarakat gitu. Oke, baik. Nah, dengan tadi sempat disinggung juga oleh Mas Rikang bahwa awalnya tuh hari Rabu 23 November, jadi hari ini ya, Senin 28 November. Apakah artinya juga ini ada waktu untuk memperpanjang konsolidasi antara pemerintah mungkin dengan DPR untuk meyakinkan bahwa dua atau satu nama tadi yang akan disampaikan ke DPR? Yang kami tahu ini hanya soal penyerahan atau pengiriman surprise. Teknis saja. Ya, teknis saja, penyerahan saja gitu. Jadi sumber kami di pemerintahan mengatakan bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi ingin surat itu langsung diterima atau diserahkan kepada Ketua DPR gitu. Jadi waktu pengunduran itu atau pembatalan pada tanggal 23 November itu hanya perkara teknis saja gitu ya, dan akan diserahkan pada sore hari ini tanggal 28. Nah, Mas Rikang, boleh dong di-spill dikit kira-kira bagaimana hubungan antara Laksamana Yudo Margono ini dengan Jenderal Dudung Abdurrahman, meskipun sekarang sudah mengerucut ke satu nama, tapi kan mereka sepertinya pernah punya hubungan yang spesial. Apakah sampai sekarang masih seperti itu atau bagaimana? Ya, saya kira memang hubungan antara Pak Yudo dan Pak Dudung sangat baik ya, karena kita tahu Pak Yudo dan Pak Dudung sama-sama lulusan 1988 atau lulusan 88. Pak Dudung dari Akademi Militer, sementara Pak Yudo dari Akademi Angkatan Laut gitu. Saya rasa hubungan antara Pak Dudung dan Pak Yudo sejauh ini sangat baik begitu. Meskipun di luar publik begitu mempersepsikan seolah-olah mereka berkompetisi begitu. Tetapi dari rangkaian bagaimana mereka menempuh pendidikan ya, bertemu di akademi, lalu bertemu lagi di Lemhanas dan masih intens berkomunikasi, saya pikir hubungan antara mereka berdua masih sangat baik. Tidak ada masalah ya, Mas. Oke. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Mas Rikang yang sudah join lagi di Cakap-Cakap tentunya. Nah, ini patut kita tunggu Mas nanti sore hasilnya seperti apa. Dan tentunya bagi pemirsa yang ingin membaca lebih detail seperti apa laporan majalah Tempo di cover kali ini, Panglima yang tertunda, bisa Anda baca di majalah.tempo.co atau dapatkan majalah edisi cetaknya. Akhir kata, saya Dewi Jihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di Cakap-Cakap edisi selanjutnya. Sampai jumpa.